Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam, warahmatullahi. Bapak Ibu semuanya. Gimana kabarnya? Sehat semua ya, Bapak Ibu ya? Sehat, Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat semua ya, Bapak Ibu ya. Oke, mohon maaf ini karena apa namanya? Web 3-nya diundur karena semalam itu padahal di hari sebelumnya sudah kena mati lampu di Lampung ini. Cuman kok semalam kok mati lagi gitu. Nggak tahu kenapa. Jadi mohon maaf diganti jadwalnya Bapak Ibu ya. Mohon berkenannya. Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di Zoom meeting ini dalam acara Web 3 ini dalam keadaan sehat walafiat. Salat beriring salam marilah kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan daripada web 3 ini, sebelum kita mulai, alangkah lebih afdolnya kita berdoa terlebih dahulu supaya acara ataupun kegiatan kita ini diberikan kelancaran dan juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melanjutkan daripada web 1 dan 2 sebelumnya. Hari ini kita akan web 3 mata kuliah produksi bahan pembelajaran berbasis online. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu semua bisa menyimak dan kita berdiskusi bersama. Apakah ada yang nanti juga kita bahas ada yang kesulitan kah ataupun seperti apa nanti kita bisa saling sharing Bapak Ibu ya karena di sini saya juga poinnya masih belajar. Mungkin di sini ada Bapak Ibu juga yang pengalamannya sudah lebih banyak bisa juga saling sharing kepada rekan-rekan yang lain. Baik, suara saya terdengar ya Bapak Ibu ya, aman ya? Terdengar ya Pak. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas beberapa poin ya. Nanti juga akan saya buka tugas tiganya. Kemudian kita akan bersama-sama melihat daripada e-learningnya. Kemudian di dalam PPT ini kita akan belajar memahami langkah-langkah implementasi desain menjadi produk yang nyata, kemudian memilih software ataupun toolsnya untuk mengembangkan bahan pembelajaran, selanjutnya membuat konten interaktif baik video, animasi, kuis dan lain sebagainya. Kemudian merancang antarmuka ataupun user interface yang menarik dan mudah dinavigasikan. Selanjutnya mengintegrasikan multimedia secara efektif dan menyiapkan bahan pembelajaran untuk dicobakan. Baik, sebelum kita lanjut, kita akan mereview tugas mata kuliah ini dari tugas pertama sampai ketiga ya Bapak Ibu ya. Masih ingat tugas pertamanya apa Bapak Ibu semuanya? Observasi. Iya, observasi ya. Apa tuh gunanya Oh, observasinya Ibu? analisis kebutuhan. Iya, betul sekali. Itu Bu, siapa ya barusan ya? Bu Ikrima ya? Apa Bu siapa? Iya, Ikrimah. Ya, Bu Ikrima, terima kasih ya. Jadi di tugas pertama itu di mata kuliah produksi bahan pembelajaran online ini, em, Bapak Ibu semua rekan-rekan mahasiswa itu terjun ke sekolah gitu ataupun ke lembaga untuk menganalisis kebutuhan daripada pembelajaran yang akan dirancang nantinya. Jadi di tugas ini Bapak Ibu akan dibekali dengan pemahaman yang mendalam tentang situasi nyata dalam pembelajaran
dan membantu mereka merancang bahan pembelajaran yang responsif, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan lingkungan pembelajaran. Jadi, Bapak Ibu menganalisis kebutuhan apa, kebutuhan dan apa sarana prasarana, apa problem yang ada di lembaga tersebut gitu ya. Nah, itu daripada tugas satu yang mungkin sudah dikumpul semua ya Bapak Ibu ya, mungkin ada yang sudah dinilai juga rata-rata. Kemudian tugas dua ini Bapak Ibu ya, mungkin ada yang belum mengumpulkan tugas, mungkin masih ada waktunya hingga besok ya. Ya, ataupun ada yang sudah mengumpul tapi nilainya kurang, mau merevisi, ya silahkan masih bisa, mumpung waktunya masih belum ditutup ya. Tutupnya besok ya Bapak Ibu ya. Tutupnya besok jam berapa Bapak Ibu? jam 3 sore. Ya jam 3 sore ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang nilainya kurang memuaskan, ya bisa untuk direvisi, disempurnakan, dilengkapi. Silahkan ya. Nanti kalau sudah di upload gitu ya, bisa mengabari saya via grup ataupun e-learning ataupun di grup WA gitu ya. Baik, di tugas dua kita sedikit mereview bahwasannya setelah tadi analisis kebutuhan, melihat problem apa saja yang ada di lembaga tersebut, kemudian Bapak Ibu di tugas dua itu merancang bahan pembelajaran online ya, yang sesuai dengan apa yang sudah dianalisis, apa yang ada di lembaga tersebut, juga yang relevan. Nah, langkah-langkahnya ini sudah ada refleksi analisis kebutuhan, membuat TP-nya dari sebuah materi gitu ya yang mungkin menjadi problem ataupun ada suatu materi yang dirasa sulit dan hasil belajar siswa itu kecil gitu ya. Nah, Bapak Ibu silakan menetapkan TP-nya, kemudian mendesain instruksionalnya gitu ya. Adapun desain instruksional itu definisinya adalah proses sistematis dan terstruktur dalam merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi materi serta pengalaman belajar. Jadi merancang dari awal hingga akhir. Kemudian pemilihan konten dan materinya akan dibuat seperti apa, apakah ada teks-teksnya, narasinya, kemudian gambar, video, hyperlink dan sebagainya. Kemudian merancang interaktivitasnya, merancang aktivitas pembelajarannya, kemudian merancang asesmen dan penilaiannya seperti apa, asesmennya, kemudian menyusun rancangan bahan pembelajarannya menjadi suatu rancangan yang utuh dan sistematis, terstruktur dari mungkin dari covernya sampai terakhir penutup mungkin ada daftar pustakanya. Itu ya Bapak Ibu ya. Aman ya Bapak Ibu ya, sudah terdengar ya suaranya. Terdengar, Pak. Aman, Baik. Pak, terdengar. Oke. Nah, ini untuk tugas tiga Bapak Ibu. Silahkan nanti bisa di screenshot ya karena mungkin Bapak Ibu sudah ya belum bisa mengakses ya di sesi 7. Ada yang sudah bisa mengakses? Belum, Pak. Belum, Belum Pak. ya, Berangkatnya di hari Senin baru kita Bu. bisa akses. Ya, Bu Ayu belum bisa ya, Bu Ayu Indriani. Belum Belum, ya? Pak. Oke, Belum. rata-rata belum. Nah, ini tugasnya bisa di screenshot Bapak Ibu ya, bisa untuk dokumentasi Bapak Ibu, barangkali mulai meraba-raba tugasnya dan merancang tugasnya. Jadi tugasnya yaitu setelah merancang bahan ajar di tugas 2, bahan ajar online-nya sudah dirancang, kemudian Bapak Ibu akan melanjutkan dengan mengembangkan bahan pembelajarannya menjadi bentuk yang lebih konkret dan interaktif gitu ya. Mungkin nanti Bapak Ibu akan membuat dalam sebuah aplikasi yang konkret yang bisa dipakai karena kemarin mungkin baru sekedar rancangan. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sudah menet- menetapkan dan menentukan tools apa yang akan digunakan untuk bahan ajar online-nya gitu ya sehingga bisa memuat sebuah materi yang utuh, kemudian
langkah-langkah yang utuh dan juga bagaimana caranya bisa menarik dan juga tentu bisa meningkatkan hasil belajar siswa yang ada di sekolah Bapak Ibu ataupun yang ada di sekolah yang di Bapak Ibu jadikan analisis kebutuhan pada saat di tugas satu. Mungkin ada yang di sekolahnya sendiri, ya silahkan. Intinya bisa dikembangkan sehingga menghasilkan suatu produk yang tujuannya bisa meningkatkan hasil belajar peserta didik, meningkatkan motivasi, meningkatkan semangat belajar. Dan juga ini harapannya tidak hanya di sekali pakai, Bapak Ibu bisa dipakai di terus seterusnya di tahun depan, tahun depannya dan lain dan seterusnya. Jadi bisa dipakai terus gitu Bapak Ibu ya ketika hasil produk Bapak Ibu itu menarik dan bagus gitu ya. Nanti tentu ada penyempurnaan, mungkin ada yang kurang-kurang bisa disempurnakan terus Bapak Ibu ya. Nah itu gambaran tugas 3 langkah-langkahnya. Silahkan Bapak Ibu memilih software yang sesuai gitu ya untuk mulai gitu ya. Kemudian membuat konten interaktifnya seperti apa? Apakah akan dibuat eh, video, animasi dan simulasi-simulasi, gamifikasi, di asesmennya juga. Kemudian ada latihan-latihan, kemudian merancang bagaimana cover dan lain sebagainya. Kemudian ada integrasi multimedia, mungkin seperti disisipkan link, gitu ya. Link untuk menuju ke video, link untuk menuju ke gambar dan lain sebagainya. Nah itu tugas 3 Bapak Ibu ya. Mungkin silahkan yang mau didokumentasikan untuk di screenshot, silahkan. Nah, itu sedikit mereview daripada tugas 1 sampai 3 Bapak Ibu ya. Harapannya ketika ada kesulitan silahkan bisa berdiskusi dengan rekannya ataupun dengan saya di grup dan di e-learning juga bisa. Nah, kita akan lanjut Bapak Ibu ya nanti akan ada tuh daftar tools yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu kemudian dan lain sebagainya ya. Nah, tapi sebelum kita lanjut saya akan menampilkan daripada hmm, menampilkan daripada e-learningnya ya Bapak Ibu ya ataupun websitenya ya. Sebentar. Kelihatan belum Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Sudah, Pak. Oke, waktu terakhir sesi apa namanya Tuab 2 itu kita bahas sampai sesi 4 Bapak Ibu ya. Nah ini sesi 5 tentang pemanfaatan LMS. Nah nanti silakan Bapak Ibu sudah ada langkah-langkah pembelajaran di dalamnya. Bapak Ibu silakan mengisi daftar hadir, kemudian membaca materi di modul 8 dan aktif dalam forum diskusi, mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas sesuai waktu yang telah ditentukan. Kemudian di sini ada file materi inisiasi, apa itu LMS dan bagaimana pengembangannya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah ada di dalamnya apa saja konsep dan karakteristik LMS, mengaplikasikan beberapa aplikasi LMS seperti Moodle dan Edmodo. Nah, untuk penjelasan lengkapnya Bapak Ibu bisa baca di modulnya gitu ya, kemudian mengerjakan latihan dan bila ingin
praktik bisa lihat tutorial-tutorial yang ada di YouTube ataupun TikTok Bapak Ibu ya. TikTok juga banyak sekarang selain di YouTube. Kemudian perbanyak latihan dan juga praktik Bapak Ibu supaya terasah itu tidak hanya teori saja tapi praktiknya juga terasa. Nah ini fitur LMS ada administrasi, kemudian ada materi, kemudian ada penilaian. Nah Bapak Ibu bisa dijadikan salah satu tools yang digunakan untuk pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Mungkin untuk LMS ini jenjangnya SMP, SMA sudah bisa sih Bapak Ibu ya. Kalau SD kemungkinan belum apa ya belum terlalu dibutuhkan. Jadi kalau untuk SMP, SMA jenjangnya insya Allah sudah bisa. Dan ada penilaian ujian online dan untuk komunikasi antara pengajar dan juga siswanya. Aplikasi LMS contohnya ada Moodle dan lain sebagainya. Bapak Ibu ada di materi ya. Fungsi dan manfaat daripada Moodle itu belajar online, meningkatkan interaksi pengajar dan pembelajar, pengembangan materi sesuai kebutuhan, pengayaan, sebagai LMS dan CMS. Nah, ini sudah ada juga. Ya, semuanya harus didesain, kemudian pengembangan dan lain sebagainya. Nah, itu materi inisiasi ya, Bapak Ibu ya, di sesi 5. Kemudian di sini ada diskusi dan juga tugas daripada Bapak Ibu bisa mengumpulkan di situ. Kemudian di sesi 6 itu ada online learning berbasis cloud computing dan model komunikasi online ya. Bapak Ibu silakan bisa dibaca di sini juga sudah bisa langkah-langkahnya mengisi kehadiran. Kemudian kemudian ada Bapak Ibu silakan mempelajari materi ya yang ada di Pustaka UT itu lebih lengkapnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian aktif dalam forum diskusi dan lain sebagainya. Nah, di sini ada materi inisiasi ya, online learning berbasis cloud computing dan model komunikasi online. Silakan pelajari pendahuluan modul, kemudian kerjakan latihan dan kalau ingin praktek bisa lihat tutorial-tutorial yang ada di YouTube. Nah, tutorialnya sudah banyak ya, Pak Ibu ya. Tinggal kita perbanyak praktek dan praktek dan praktek. Jam terbang kita itu menentukan skill kita gitu. Dulu saya pas saat S2 juga tugas akhir ya banyak juga yang belajar dari tutorial yang ada di YouTube Bapak Ibu. Nah ini materinya, karakteristiknya ada juga sudah ya, Ibu bisa baca. Kemudian eh, apalagi yang bisa di kelebihan penyimpanan data dengan Google Drive mudah bisa diakses dari mana saja dan kapan saja koneksi dengan smartphone, upload dan download file di Google Drive, support dengan tablet, smartphone dan sebagainya. Mengubah dan mengedit dokumen dengan cepat, file juga aman di situ ya Bapak Ibu ya. Untuk Google Classroom ada kelas, tugas, nilai, komunikasi dan akses. Kemudian modul 10 ada model komunikasi online, ada conference, chatting bisa di Telegram, WA, Messenger, Yahoo, Yahoo Mail ya, YM nih. Kemudian ada Skype untuk conference, Google Hangout dan lain sebagainya.
Untuk kelebihan dan kekurangannya ini ada Bapak Ibu ya, waktunya sangat fleksibel, tidak memiliki masalah jaringan dengan jaringan internet. Kemudian kekurangannya tidak memiliki rasa kebersamaan dan lain sebagainya. Nah itu tadi di sesi 6 Bapak Ibu ya, suara saya terdengar Bapak Ibu aman apa terputus? Aman, Pak. Ya Bu Erna menyimak ya. Ya, Pak, menyimak. Baik, ini sesi 7 dan sesi 8 Bapak Ibu masih terkunci di LMS Bapak Ibu ya, di e-learning Bapak Ibu. Untuk di sesi 7 itu ada materi tentang penilaian pembelajaran ataupun asesmen berbasis online. Ya mungkin juga sudah banyak Bapak Ibu yang familiar ya pakai eh, apa namanya? Pakai eh, Google Form, pakai Quizzes dan sebagainya. Nah, di sini ada langkah-langkah pembelajarannya. Bapak Ibu mengisi daftar hadir, kemudian oh ya di sini juga ada angket tutor ya Bapak Ibu ya. Angket tutornya barangkali bisa diisi. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua mengisinya tidak apa ya, mengisi dalam koridor yang baik, tidak ada yang minus gitu Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu bisa mempelajari materi yang ada di modul ya. Yang kemudian aktif dalam forum diskusi dan mengerjakan tugas tutor dan sesuai dengan deadline-nya. Nah, di sini ada angkatnya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengisinya dengan baik Bapak Ibu ya. Amin. Baik, Pak. Amin. Insya Allah. Baik. Nah, juga ada survei kepuasan mahasiswa. Di sini ada inisiasi Bapak Ibu ya. Materi inisiasinya penilaian pembelajaran berbasis online. Di sini ada Articulate dan Google Form. Juga ada quiz maker ya. Kemudian untuk Quizmaker itu mobile friendly, integrasi dengan LMS, ada kita punya kontrol penuh, tipe pertanyaannya lebih bervariasi, tidak hanya pilihan ganda, mungkin ada esai dan lain sebagainya. Kemudian langkah-langkah untuk pembuatan quiz online itu pertama Bapak Ibu siapkan bank soalnya terlebih dahulu. Soalnya berapa, 20 atau 50 disiapkan dulu. Kemudian ketika sudah siap, Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa membuat kuis baru, kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan pertanyaannya, menambahkan media dan baru dalam kuis gitu ya, medianya bisa gambar dan lain sebagainya. Kemudian kalau ada yang kurang pas, Bapak Ibu bisa mengedit kuisnya, kemudian dipublish sehingga selanjutnya bisa digunakan kuisnya. Nah, ini yang paling sering digunakan dan mudah. Beberapa waktu yang lalu saya menggunakan Google Form juga, Bapak Ibu, dan saya tidak langsung di situ sampaikan ke siswa hati-hati dalam mengisi karena di slide terakhir ketika siswa kirim itu langsung saya tampilkan nilainya. Jadi tidak ada apa ya real time, tidak ada yang saya rubah-rubah gitu ya. Jadi siswa langsung bisa melihat eh, nilai mereka pada saat asesmen ataupun pada saat ulangan harian. Mungkin itu lebih menantang Bapak Ibu. Jadi mereka juga ada perasaan deg-degannya gitu ya sebelum mengirimkan jawabannya gitu ya. Nah, di sini manfaat Google Form gratis, tidak menggunakan banyak kertas. Di SMA pun ataupun di sekolah yang siswanya menggunakan gadget dalam kesehariannya, kebanyakan sekarang sudah menggunakan Google Form yang dibungkus dengan aplikasi ya, Pak Ibu ya. Jadi tidak bisa keluar dari aplikasi tersebut.
Kemudian mempermudah dan mempercepat pengolahan data, hasilnya bisa kita lihat di Excel. Kemudian hasilnya real time, mobile mobile friendly, mudah digunakan dalam smartphone. Banyak pilihan tipe pertanyaannya, tampilan lebih profesional dengan menggunakan template yang bagus. Nah, mungkin itu Bapak Ibu di sesi 7 akan ada tentang penilaian ya, penilaian pembelajaran online. Kemudian ada tugas ya, Bapak Ibu silakan mengirimkan tugasnya di situ. Dan di sesi 8 ada evaluasi terhadap pembelajaran online. Bagaimana evaluasi tersebut seperti apa? Nah, di situ ada materinya ya, Bapak Ibu ya, bisa dilihat di modulnya dan juga di sini ada materi inisiasinya. Ini adalah skenario pembelajarannya. Bapak Ibu bisa pelajari di modul, kerjakan latihan, bisa eh, cari sumber belajar yang lain. Evaluasi menggunakan salah satunya ada model Azure. Azure itu analisis, state objective, select media dan materials, require learning, evaluation. Nah, itu apa namanya? Untuk evaluasi menggunakan model Azure. Nah, ini ada tentang prinsip dan prosedur penilaiannya. Jenis-jenis evaluasi ada evaluasi one to one, evaluasi kelompok kecil, evaluasi lapangan. Nah, ini banyak untuk aspek evaluasi pembelajaran online ya, Bapak Ibu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu barangkali yang ada di e-learning di sesi ke-8 Bapak Ibu, sesi terakhir. Berarti sekitar masih 2 minggu lagi Bapak Ibu ya. 2 minggu lagi selesai ya. Halo Bapak Ibu. Iya, Pak. Ya. Kalau tutornya Bapak Iya, Ibu di Bapak. sini, ya tutornya Bapak Ibu di sini berapa full Bapak Ibu? 8 sesi. Ya 8 sesi. Iya, Maksudnya berapa 8 tahun, Pak. berapa makul Bapak Ibu yang ada di sini? Oh, saya 6, Pak. 6 itu tutor semua itu ya. Saya, Iya, tuton semua. Selain saya tutor apa ada kuliah yang lain, mata kuliah yang lain nggak Bu? ada, Pak. Tidak ada. Tuton semua. Oh, tutor Wajib semua. tutor. Ada yang lain ya Bu ya? Selain Apa itu, seperti TMK maksudnya? iya. Oh. Oh, Gak ada semester lagi sih Kak, sekarang wajib. sebelumnya yang TMK. Kalau itu kita biasanya milih sih, Pak, antara TMK atau Tuton. Oh, iya iya iya. Kalau sebelumnya itu masih ada TMK, tapi setelah terjadi perubahan kurikulum itu semua udah Mm-mm. diwajibkan. Oh, gitu ya. Otomatis ikut tuton Oh, Yang semua. iya. otomatis tanpa harus register lagi, Pak. Udah otomatis tutor. Berarti Bapak Ibu yang di sini menjumpai berbagai jenis tutor ya Bapak Ibu ya. Ada tidak yang menemukan tutornya kurang responsif ataupun dalam Ada, penilaian Pak. ada Ada. kalau Ada, penilaian Pak. nilainya Ada kecil itu ada Pak, nggak Bapak ada. Ibu? Sangat Ada, kecil, Pak. Pak, mengenaskan. Oh gitu. Ini hanya Bisa Iya, bisa Pak. berbagi. sekedar, 17, Pak. ini hanya sekedar pengalaman sih Pak ya. Kemarin kan Cerita. 2015, 2025. Kemarin kan kita pernah diundang sama ibu itu dekan kita di fakultas ini kan keguruan. Ada kemarin kita 9 orang dari teknologi pendidikan di Sumatera Utara. Kemarin kita diundang itu ke kantornya UT Medan itu kan soal perkuliahan ini. Akhirnya kita kemarin di situ ada kesepakatan sih sebenarnya bersama ibu dekan itu bahwasanya setiap web-web itu sebenarnya itu kan membahas
lebih banyak kemarin itu membahas ke tugas-tugas. Artinya web itu disiapkan itu memfasilitasi mahasiswa untuk lebih lebih interaktif gitu dengan tutor dalam hal perkuliahan gitu, tugas perkuliahan. Tapi yang saya temukan ya Pak ya, setelah pertemuan kemarin di semester ini terjadinya perubahan, malah lari dari kenyataannya gitu. Gimana maksud Mbak? Artinya di semester ini saya ngambil 24 SKS, 7 mata kuliah gitu kan. Artinya setiap hari Mm-mm. satu itu. Dengan apa strategi kita udah kita siapkan untuk itu. Tapi menanggapi tadi pertanyaan Bapak, ada nggak tutor yang kurang responsif? Sebenarnya ada gitu. Malahan untuk sapaan mingguan aja itu tidak ada gitu. Bahkan kita udah email pribadi pun, aduh, responnya aduh Hmm. gimana. Oh gitu ya, Hal Pak. ini kan ya, artinya kan kita sudah mencoba mendekatkan, menjalin komunikasi gitu. Artinya kita ini, Hmm. tapi ya gitulah mungkin dengan kesibukan masing-masing, wherever lah gitulah Pak. Tapi Heeh. mudah-mudahan lah dengan Bapak Iya, gini kan. baik. Heeh. Artinya Kalau komunikasi untuk masih ada, oh komunikasi iya, masih iya. ada. Komunikasi ada ya. Kalau untuk penilaian, Bapak Ibu semua, ada nggak tutor yang kita merasa sudah menilai, mengumpulkan tempat waktu dan juga sudah maksimal itu, tapi nilainya kecil itu ada nggak tutor yang Ada Pak. ada ya? Ada Ada, Pak, Semester ini sih Pak. ada Pak. ada. Apa Jadi penyebabnya apa saya Bu? Dari mengerjakan. feedbacknya apa Bu? Pak, Pak. Kalau dari feedbacknya itu salah ini apa namanya, salah istilah. Terus kan beliau apa menjelaskan kayak istilah yang benar itu ini atau nah istilah yang disebutkan setelahnya itu yang saya kerjakan di tugas saya tapi nilainya 60. Jadi saya bingung dulu. Ini saya benar apa salah? Tapi kok nilainya sekian terus saya kan feedback lagi kayak tanya, Bu ini yang benar gimana ya? Soalnya kan Ibu kasih feedbacknya itu pakai istilah yang seperti ini yang benar, sedangkan yang saya pakai itu ya yang Ibu jelaskan gitu. Tapi masih belum dijawab sampai sekarang. Hmm, ini semester ini itu ya Mbak. Iya, Hmm. Jadi kalau untuk nilai nilai standar minimal yang bagus itu berapa kalau dari persepsi dari perspektif mahasiswa itu berapa Bapak Ibu? Saya kan nggak pernah kuliah di UT ya. Dari perspektif nilai yang mahasiswa, paling bagus atau yang ya rata-rata, yang minimal Bapak Ibu termasuk misalkan minimal untuk kategori nilai B atau A itu misalkan kayak seperti 80 kah atau oh, berapa 80 kah? itu 80 itu udah masuk nilai A. Kalau kata tutor yang semester kemarin. Hmm, 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 hmm. Tapi Jadi kalau ada nilai yang delapan bilang, puluh ke atas sudah aman insya Allah. ya 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 ya. Berarti tapi ada yang rekan-rekan mahasiswa yang di bawah 80 itu ya karena dari tutornya ya ngasihnya ya. Iya, Ya, Oh, oh. Tapi ada menyampaikan keberatan nggak dalam nilai itu Bapak Ibu menyampaikan di chat ataupun di WA, Pak bisa nggak saya revisi atau minta alasannya kenapa nilai kecil? iya, Tapi iya saya langsung diperbaiki nggak atas. Bapak Ibu? Misalkan Bapak Ibu kirim revisinya, revisi tugas terus karena dan juga waktu penugasannya juga masih ada, direvisi nggak dari tutornya? Misalkan Bapak Ibu sudah revisi tugas. Hmm, kalau saya belum saya revisi sih Pak, soalnya istilah yang beliau katanya salah, itu beliau sebutkan lagi di contoh istilah yang benar. Jadi saya bingung ini istilahnya benar apa salah gitu. Hmm. Belum ada penjelasan lagi ya berarti. Iya, sedangkan waktunya mau habis nanti malam. Gitu ya. Iya ya. Oke oke oke. Yang penting Bapak Ibu mahasiswa kalau ada nilai yang keberatan bisa ditanggapi dengan kritis tapi tetap sopan ya Bapak Ibu ya. Kalau ada keberatan bisa disanggah gitu, monggo. Kemudian penting eh, perhatikan deadline-nya, kemudian perhatikan tugasnya jangan sampai Bapak Ibu asal-asalan dan juga copy paste dari AI ya, baik ChatGPT ataupun Gemini ataupun yang lain ya. Ya memang Bapak Ibu ya dalam realitasnya mahasiswa sekarang ya tidak bisa lepas ataupun sudah dekat sekali dengan AI gitu ya, ChatGPT ataupun yang lain. Tapi
bagaimana Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa itu bisa mengolah lagi apa yang Bapak Ibu mungkin apa namanya berdiskusi dengan ChatGPT ataupun menanyakan sesuatu hal dengan ChatGPT, tapi jangan langsung plek ketiplek dimasukkan ke tugas ya Bapak Ibu ya, ditelaah dulu, dikaji dulu. Oh kira-kira ini yang tidak dibutuhkan, oh ini bahasanya kok seperti ini. Nah bisa ditelaah dan juga dianalisis lagi ya Bapak Ibu ya, sehingga yang dimasukkan ke dalam tugas itu sudah Bapak Ibu olahan hasil Bapak Ibu sendiri, kita tidak langsung copy paste dari em, media-media ataupun AI yang dekat dengan kita semua saat ini. Ya memang ChatGPT dan lain sebagainya tidak bisa dihindari saat ini ya, termasuk para dosen juga mungkin ada yang meminta referensi ataupun bantuan dari ChatGPT, tapi kan para dosen juga masih tadi ya sesuai yang saya sampaikan menganalisis dan mentelaahnya lagi. Nah, harapannya saya juga berharap kepada mahasiswa tidak hanya yang makul ini saja, Bapak Ibu ya, mata kuliah yang lain juga, Bapak Ibu harapannya tetap kritis dan menelaah apa yang Bapak Ibu dapatkan dari sumber internet ya. Jadi tidak copy paste. Gitu ya Bapak Ibu ya. Karena saya masih ada ngelihat tuh masih beberapa ada yang ya ini sebenarnya apa ya bahasanya tuh saya paham betul ini bahasa ChatGPT ya, langsung dikopas saja masukin itu ya, makanya saya kasih nilai yang sedang dan juga tapi apa namanya feedbacknya saya sampaikan bahwa bahasa Anda ini terlalu ChatGPT gitu. Mungkin yang saya nilai juga ada yang ada yang tidak terdeteksi dan rekan-rekan mahasiswa di sini merasa dari ChatGPT, ya monggo untuk kedepannya bisa lebih bijak lagi dan lebih kritis lagi ya Bapak Ibu ya, tidak langsung. Jadi kalau langsung copy paste itu Bapak Ibu semua rekan-rekan mahasiswa tidak ada proses belajar di situ. Jadi langsung set. Nah, tapi tidak ada proses belajar, tidak ada proses membaca, menganalisis. Harapannya tidak langsung seperti itu kan ya Bapak Ibu ya. Siap ya Bapak Ibu ya. Tidak hanya mata kuliah ini Bapak Ibu semuanya. Baik, Pak. Mm. Baik, Pak. Karena di grup ini juga di mata kuliah ini masih ada yang ngirim tugas kayak gitu, gitu ya. Tapi saya tidak sebutkan namanya lah ya, yang merasa saja. Oke, lanjut ya Bu ya. Iya, Pak. Baik, kita lanjut. Ini PPT saya, PPT-nya kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Iya, Baik. Pak, terlihat. Jelas ya Lihat. Bu ya. Jelas nggak Bu Ibu? Iya, Pak, jelas. Baik. Tadi setelah kita sedikit mengulik LMS, sekarang kita beralih untuk tugas 3 Bapak Ibu ya. Jadi tugas 1 tadi analisis kebutuhan, tugas 2 itu merancang, dan tugas 3 nanti yaitu Bapak Ibu membuat produknya. Nah, yang pertama implementasi desain. Implementasi desain adalah tahap mewujudkan rancangan bahan ajar di tugas 2 menjadi produk yang nyata, yang siap digunakan oleh peserta didik, baik melalui platform pembelajaran daring maupun aplikasi digital. Jika Bapak Ibu, jika tugas 2 ini adalah cetak biru yang memuat struktur materi, strategi pembelajaran dan asesmen, maka tugas 3 adalah realisasinya dalam bentuk kelas virtual di Google Classroom ataupun Moodle gitu ya, ataupun juga eh, Google Sites gitu ya. Google Sites ini termasuk mudah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tuh kayak membuat situs gitu ya, situs ataupun platform online-nya gitu ya.
Nah, itu Google Sheet termasuk yang mudah dan juga bisa memuat berbagai macam materi, termasuk video, gambar, kuis, bisa masuk ke situ semua dalam satu wadah gitu ya. Bisa juga melalui Classroom tadi ya. Selain Google Sheet juga bisa blogger mungkin yang familiar dengan blog ya, blogger gitu ya. Bisa juga. Kemudian ada modul digital interaktif menggunakan Flipbook ya, Bu Ibu ya. Menggunakan Canva bisa juga. Canva juga sekarang bisa membuat Google Site seperti Google Site ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada juga aplikasi berbasis Android bila memungkinkan Bapak Ibu dengan tenggat waktu yang ada mengembangkan Android juga aplikasi Android juga bisa. Yang pasti carilah aplikasi tools yang mudah dalam penerapannya, tidak memberatkan dan Bapak Ibu juga bisa mengerjakannya kapan saja dan digunakan kapan saja. Kalau Bapak Ibu membuatnya Android tapi bukan hasil desain, hasil buat Bapak Ibu, besok-besok kalau ada revisi atau Bapak Ibu ingin mengembangkan kesulitan gitu ya nantinya. Maka harapannya bisa Bapak Ibu membuat yang mudah digunakan saja, tetapi efektif dalam penerapannya. Dengan kata lain, tahap ini adalah proses membangun sarana belajar digital sesuai desain yang telah Bapak Ibu buat. Produk akhirnya dapat berupa LMS, halaman website, yang berisi materi latihan e-book digital seperti Flipbook ataupun aplikasi Android yang bisa diinstal di HP Bapak Ibu dan juga siswa. Intinya implementasi desain mengubah konsep tertulis menjadi pengalaman belajar yang nyata yang dapat diakses dan digunakan oleh peserta didik secara online khususnya dan juga mungkin juga bisa secara offline. Nah itu ya Bapak Ibu ya. Ada sedikit gambaran ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan Bapak Ibu nanti milih tools yang mana nanti saya jabarkan ada tools-toolsnya. Kemudian ada selanjutnya hubungan antara tugas 2 dan 3. Untuk tugas 2 itu desainnya merupakan tahap perencanaan di mana mahasiswa menyusun rancangan bahan ajar dalam bentuk dokumen tertulis. Dokumen ini berisi rencana pembelajaran, skenario kegiatannya, storyboard konten, TP-nya, serta asesmennya. Kemudian tugas 3 development, eh, merancang. Adalah tahap mewujudkan rancangan tersebut menjadi produk digital yang nyata yang siap pakai. Dokumen dari tugas 2 diimplementasikan menjadi file aplikasi yang nyata, baik berbentuk Android, Google Classroom, situs pembelajaran Google Sites, ataupun Blogger, ataupun apa satunya Blogger itu. Ada juga Flipbooks, modul Flipbooks, video pembelajaran, hingga kuis online. Pada tahap ini status produk sudah jadi dan dapat dioperasikan oleh peserta didik. Tugas 3 bertujuan mewujudkan solusi yang telah dirancang menjadi bahan pembelajaran yang konkret, fungsional, dan siap diuji cobakan. Nah, itu hubungan tugas 2 dan 3. Halo Bapak Ibu, suara saya terputus nggak ya? Iya tadi. Sekarang sudah nyambung, Pak. Oke, sudah nyambung lagi ya, Bu Ikrima. Sudah.
Sudah Pak, sudah nyambung. Baik, lanjut ya. Iya, Bapak. Iya Selanjutnya, Pak. langkah-langkah implementasi desain. Langkah satu, persiapan, ya. Langkah dua, pembuatan prototipe. Langkah tiga, uji coba internal. Langkah empat, perbaikan, revisi hingga finalisasi. Kemudian, kalau langkah yang pertama, Bapak Ibu mengumpulkan semua dokumen dari tugas dua, IP-nya dan lain sebagainya, materinya. Kemudian siapkan perangkat komputernya yang menggunakan yang spesifikasinya memadai. Siapkan toolsnya, toolsnya mau pakai yang apa. Kemudian langkah dua, pembuatan prototipenya, buat versi awal ya. Kemudian fokus pada fitur-fitur utama terlebih dahulu. Kemudian semisal Bapak Ibu membuat fitur yang berisi tujuan pembelajaran gitu. Ataupun home-nya terlebih dahulu, kemudian tujuan pembelajarannya Ibu coba masukkan. Jangan terlalu ambisius, cukup satu fitur yang berfungsi dengan baik ataupun Bapak Ibu membuat fitur di dalamnya video pembelajaran. Nah, di dalamnya sudah ketika diklik oleh siswa sudah ada video pembelajarannya di dalamnya. Terus Bapak Ibu sudah membuat satu fitur yang berfungsi. Kemudian langkah tiganya uji coba internal. Bapak Ibu bisa uji coba sendiri, kemudian bisa uji coba dengan satu dua orang temannya, koleganya. Kemudian dalam penerapannya itu dicoba dicatat apa kekurangannya apa yang belum dan lain sebagainya. Kemudian ada langkah empatnya, revisi hingga finalisasi. Diperbaiki berdasarkan temuan uji coba, kemudian ulangi langkah 3 dan 4 sampai produk memang benar-benar layak. Siapkan produk untuk dikumpulkan sebagai tugas. Nah, selanjutnya bagaimana memilih software ataupun tools yang tepat untuk mengembangkan bahan pembelajarannya. Yang pertama, Bapak Ibu, untuk prinsipnya sesuaikan dengan jenis bahan ajar yang akan dibuat. Apakah LMS, website, e-book interaktif, ataupun berbentuk Android, aplikasi Android. Yang kedua, perhatikan target pengguna, apakah siswa TK, SD, SMP, mahasiswa, dan lain sebagainya. Karena setiap jenjang itu punya karakteristik yang berbeda. Yang ketiga, Bapak Ibu bisa pertimbangkan ketersediaan fasilitasnya seperti apakah ada akses internetnya, apakah perangkatnya memadai, perangkat yang akan digunakan oleh siswa. Kemudian yang keempat, sesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu semua. Usahakan tidak menggunakan tools yang sulit. Misalkan Bapak Ibu tidak ada background IT, mau buat aplikasi Android. Nah, itu menurut saya akan nantinya membebani Bapak Ibu semua. Itu terdengar ya Bapak Ibu ya. Pak Dayut, terdengar nggak suara saya? Bu Retno? Terdengar, Pak. Ya, Terdengar Bapak. oke, aman ya. Iya. Baik, Aman-aman. ya. Kemudian tips memilih tools untuk tugas 3, jangan pilih tools yang terlalu sulit ya, dengan waktu yang terbatas. Kalau waktu Bapak Ibu longgar, di kedepannya bisa mencoba mengembangkan aplikasi yang lain ya. Tapi karena ini untuk tugas, usahakan cari yang mudah. Gunakan tools yang gratis terlebih dahulu, tidak langsung Bapak Ibu pengen yang wah membeli dengan
biaya yang mahal gitu ya. Nah, itu usahakan dihindari ya Bapak Ibu ya. Itu es mabuk di. Seperti Google Site, Canva dan sebagainya. Selanjutnya, bagaimana membuat konten interaktif baik video, animasi, kuis dan lain sebagainya. Apa itu konten yang interaktif? Konten yang interaktif adalah materi pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk berinteraksi secara aktif, bukan hanya sekedar membaca, tapi ada interaksi, keterlibatan siswa dan aplikasi yang Bapak Ibu buat. Ciri-ciri video interaktif, ada pertanyaan yang muncul di tengah video, penonton bisa memilih cabang, ada tombol navigasi ulang, lanjut, lihat pembahasan. Kemudian jenis animasi motion graphic, Bapak Ibu bisa lihat di Powtoon ya. Kemudian whiteboard animation, 2D animation. Nah, itu. Kemudian kuis yang interaktif itu seperti apa? Ada umpan balik langsung, benar atau salah, skor otomatis, bisa diulang. Kemudian cara membuat konten interaktif. Cara membuat video interaktif yang sederhana, membuat bisa menggunakan Camtasia, Bapak Ibu ya, ataupun eh, CapCut ya, upload ke YouTube, gunakan fitur cards atau end screen, gunakan H5P untuk video interaktif. Kemudian cara membuat animasi dengan Powtoon ya bisa masuk dengan powtoon.com, kemudian pilih template pendidikan, pilih latar dan karakter dan sebagainya, rekam dan ekspor sebagai video MP4. Cara membuat kuis dengan Google Form, langsung masuk ke Gmail Bapak Ibu, masuk ke form ataupun langsung ke Google Forms, forms.google.com, klik pengaturan, jadikan ini sebagai kuis dan sebagainya. Jika sudah di publish, bisa kirim ke siswa linknya, ataupun buat barcode-nya bisa di-scan oleh siswanya. Dan ada bagaimana desain antarmuka yang menarik. Desain antarmuka itu apa? Nah, ini tampilan visual ya Bapak Ibu ya dari bahan pembelajaran online yang Bapak Ibu buat. Prinsipnya konsistensi, kesederhanaan ya, sederhana, tidak berbelit-belit, navigasinya jelas, ini mau kemana. Ketika diklik menu itu tampilannya menu, ketika diklik kuis tampilannya kuis, isinya kuis, umpan balik visual, aksesibilitas dan sebagainya. Kemudian ada bagaimana caranya mengintegrasikan multimedia secara efektif. Multimedia itu artinya lebih dari satu media ya Bapak Ibu ya. Jadi ada gambar, ada video, ada link, hyperlink, dan lain sebagainya. Ini ada prinsip dasar dan prinsip eh, menghindari kelebihan dan meningkatkan engagement. Ini nanti bisa dibaca lah Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu buat, silakan bisa diuji cobakan ya. Uji cobanya bisa pertama dari Bapak Ibu sendiri ya, Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu bisa minta tolong
satu dua rekannya, satu dua koleganya, dan evaluasi kelompok kecil dan evaluasi kelompok besar atau evaluasi lapangan. Langkah-langkah mempersiapkan uji coba, tentukan jenis uji coba, siapkan instrumen uji coba, siapkan perangkat dan lingkungannya. Pastikan produk sudah stabil, siapkan HP Android untuk uji coba, siapkan koneksi internet, siapkan tempat yang tenang, dan lain sebagainya. Untuk uji coba di tugas 3 ini Bapak Ibu ya, tidak harus kelompok besar ya Bapak Ibu ya. Minimal uji cobanya satu lawan satu ataupun kelompok kecil lah. Kemudian siapkan instrumen uji coba, buat instrumen untuk mengumpulkan datanya, apakah ada yang kurang dan lain sebagainya. Kemudian untuk melakukan uji coba, jelaskan tujuan uji coba kepada pesertanya, berikan instruksi penggunaannya, amati saat peserta menggunakan produknya, dicatat apakah ada kesulitan, kekurangannya. Setelah selesai, berikan angket untuk diisi oleh peserta didik dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, jangan lupa ucapkan terima kasih. Nah, itu Bapak Ibu, PPT yang bisa saya sampaikan. Eh, Tugas 3 ini adalah puncak daripada proses produksi bahan pembelajaran online, bahan ajar online. Bahan pembelajaran ini lebih enaknya disingkat bahan ajar ya Bapak Ibu ya. Bahan ajar online. Jangan takut untuk mencoba tools baru ya. Pilih kuasai beberapa tools dari yang simple, yang sederhana ke yang lebih rumit. Yang terpenting adalah produk Anda berfungsi dan memberikan manfaat bagi peserta didik, bagi orang lain. Kemudian dokumentasikan setiap langkahnya dan Bapak Ibu silakan mengerjakan dan juga selamat berkarya. Mudah-mudahan produknya bisa dipakai tidak hanya untuk tugas tapi bisa untuk seterusnya Bapak Ibu ya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau dari saya belum ada sih, Pak. Jelas ya Bapak Ibu ya. Ya, Iya, Pak, Pak. jelas. Apakah ada yang kebingungan? Untuk penyampaian saya jelas nggak Bapak Ibu ya Pak? Kurang jelas apa membingungkan? Jelas, Pak. Cukup Jelas, Jelas ya Bapak Ibu Pak. ya. Pak. Baik, ini hadir 15 orang. Alhamdulillah. Baik, lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, saya izin share Ya, Pak. screen lagi. Silakan.
Kelihatan loh Ibu? Kelihatan Kak. Kelihatan, Kak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Oke, Pak. baik, baik, baik. Nah ini waktu itu sudah pernah saya kirimkan ya Bapak Ibu ya terkait tools ataupun aplikasi yang Bapak Ibu bisa gunakan. Ini sekedar tambahan saja. Untuk mahasiswa dengan keterbatasan biaya, untuk prinsipnya dalam memilih tools, yang pertama cari yang gratis terlebih dahulu, gunakan versi gratis. Ketika sudah mahir, mau fitur yang lebih lengkap bisa berbayar. Kemudian pilih yang ringan, pilih tools yang tidak memberatkan HP ataupun laptop. Bila diperlukan, cari yang bisa digunakan saat offline gitu ya, bisa memberikan hasilnya yang maksimal. Tulisnya sederhana tetapi bisa menghasilkan produk yang maksimal dan berkualitas. Nah, beberapa tools gratisnya yang Bapak Ibu bisa pakai ya. Yang pertama untuk membuat video pembelajaran itu ada Canva, ada CapCut, ada InShoot, ada OpenShoot, ada PowerPoint. Nggak bisa ya. Tapi di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Kemudian ada situsnya, ada juga untuk Canva itu bisa dipakai di web, di laptop ya, di HP juga bisa untuk diinstal. CapCut juga. Canva ini sekarang udah canggih Bapak Ibu ya, bisa bikin Google Sites seperti Google Sites, kemudian bisa bikin eh, apa namanya flipbooks. Kita bisa mintain buat aplikasi codingnya juga bisa Bapak Ibu. Silakan bisa lihat tutorialnya di YouTube ya. Bisa bikinkan kuis interaktif berbasis aplikasi itu juga bisa. Nah ini rekomendasi untuk mahasiswa jika punya HP dan kuota CapCut ya Bapak Ibu ya. Jika hanya punya laptop biasa bisa PowerPoint dan rekam layar. Untuk membuat kuis ada Google Form, Quizzes, Kahoot, Wordwall, Paper Offline itu kertas ya. Google Form bisa pakai HP juga bisa ya. Quizzes bisa pakai laptop HP. Google Form itu gratis, skor otomatis langsung keluar, bisa mudah. Kemudian game seru ada di Quizzes juga dari Kahoot. Tapi untuk kuis interaktif banyak sekarang ya, Bu, ya. Ada edu eduka eduka Play ada juga ya selain Quizzes Kahoot banyak Bapak Ibu. Wordwall. Nah ini rekomendasinya ada Quizzes, ada Google Form. Kemudian untuk membuat materi interaktif bisa Google Slide ataupun PowerPoint, bisa menggunakan Canva, bisa Flip HTML, AnyFlip, ya. Ini membuat flipbook ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk desain gambar, infografis pakai Canva, PixArt, CMP, Photopea, dan Paint 3D. Kemudian membuat website, landing page, itu ada WordPress juga bisa ya, Bu ya. Google Site bisa, Blogger bisa, eh, bisa Wix, GitHub dan lain sebagainya. Kalau pengen yang lain juga bisa. Nah, Google Site ini mudah banget Bapak Ibu bisa masukkan video dan sebagainya. Untuk hosting file, tempat simpan link bisa di Google Drive dan sebagainya. Kemudian ada alur kerja produksi konten dengan tools gratis. Yang pertama, Bapak Ibu bisa merancang di tugas dua ini ya. Bertanya Pak, selamat malam. Halo? Halo Pak, selamat malam. Izin bertanya. Iya, silakan. Pak, Pak, siapa nanti ini? kalau selesai Ini saudaranya siapa Zoom-nya, ya, Bu ya? ini saya dari Trengganis Pak. Oh ya, Dayu Trengganis, silakan Bu. Ya. Kan saya lagi bekerja.
Saya ketinggalan banyak materi, nanti kalau misalnya saya kurang paham, boleh tanya-tanya Kak, Pak? Silakan, bisa, nggak apa-apa. Ya, Silakan. boleh Pak. Mm. Ada Nanti lain? materi-materinya dikasih tahu ya Pak? Ya, nanti diingatkan saja Bu ya, nanti saya share nomornya. Iya, Materi. ntar di record aja Pak. Terima kasih Pak. Mm. Oke, Mbak Dayu. Oke, di tugas 2 kan Bapak Ibu sudah merancang ya. Nah, di step satu. Nah, kemudian setelah merancang Bapak Ibu bisa membuat materinya ya. Materinya bisa di PowerPoint, di PDF dan sebagainya. Silahkan. Kemudian bila ada materi yang berbentuk video, silahkan dibuat pakai CapCut ataupun yang lainnya, ataupun merekam sendiri juga boleh, ataupun rekam layar juga boleh. Setelah itu membuat kuis gitu ya, assessment bisa pakai Google Form. Kemudian kalau ingin menyimpan file bisa di Google Drive. Nah kemudian bila ingin membuat website sederhana pakai Google Sites. Nah, ini ada contoh apa ya, produk berbayar versus yang gratis. Kalau yang berbayar itu untuk video ada Adobe Premiere dan lebih kompleks juga ya penggunaannya. Kalau yang gratis CapCut mudah. Untuk desain ada Canva yang gratis, ada Photoshop itu berbayar, Quiz, LMS berbayar, Google Form gratis, website domain berbayar. Yang gratis Google Sites, hosting, server berbayar, Google Drive-nya gratis. Total biayanya ini ada juga. Nah, ini ada di tengah keterbatasan ada solusi yang bisa digunakan. Kalau tidak punya laptop ya bisa menggunakan HP saja Bapak Ibu ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang tidak punya laptop ya silakan dimaksimalkan menggunakan HP. Kemudian kalau Bapak Ibu kuotanya terbatas ya bisa pakai cari yang bisa yang offline. Ketika Bapak Ibu HP-nya speknya rendah, pakai tools yang ringan saja Bapak Ibu. Jika tidak bisa coding, pilih Google Sites saja yang bisa di drag and drop. Kemudian kalau ada watermark, ya CapCut itu tidak ada watermarknya. Canva ada watermark tapi bisa dipotong. Ini ada contoh kombinasi full HP, ini full laptop, minimalis dan sebagainya. Referensi toolsnya ini ada juga untuk membuat video. Ini ada langkah-langkahnya di HP ya, Bapak Ibu ya. Google Form di HP, membuat website sederhana di HP dan lain sebagainya. Nah itu ya Bapak Ibu ya. Itu untuk tools tools yang bisa digunakan Bapak Ibu. Ini udah saya kirimkan waktu itu. Kalau memang butuh lagi nanti bisa disampaikan di grup. Nah, dia ada contoh untuk tugas 2 Bapak Ibu ya. Barangkali ada yang belum mengumpulkan tugas. Nah ini ada contohnya rancangan bahan ajar online. Sini ada identitas, ada refleksi analisis kebutuhannya, contohnya. Kemudian ada penetapan TP-nya, ada desain instruksionalnya, teman pertama sampai terakhir, teman 7. Kemudian strategi pembelajarannya ada studi kasus, simulasi interaktif, diskusi online, gamifikasi, dan sebagainya. Skenario pembelajarannya ini ada pembelajaran inti saat yang pertama tatap muka, dan lain sebagainya via aplikasi. Kemudian ada pemilihan konten dan materinya, kemudian ada interaktivitasnya. Di sini ada, ini contoh saja Bapak Ibu ya.
Kemudian ada tugas latihannya, ada asesmennya, ada instrumen penilaiannya, dan lain sebagainya. Nah, ini ada rancangan bahan ajarnya, Bapak Ibu. Nah, ini aplikasi ya, Bapak Ibu ya. Ini berbasis aplikasi contohnya. Ini ada apa namanya? Covernya ya, cover aplikasinya. Ketika ketika klik masuk, kemudian ada pilihan matriks menunya ya. Ada CP, TP-nya, kemudian ada modul yang bisa diakses, ada kalkulator, ada about, about, about itu tentang penulis ataupun tentang gurunya, ada kuis, kemudian ada menu keluar. Nah, ini ada tampilan about, bisa masukin video perkenalan, Instagram, WA. Nah, ini tampilan apa namanya? TP, CP ini tampilan menu aplikasi modul ya Bu Ibu ya, materi satu hingga materi seterusnya dan lain sebagainya. Nah, ini rancangannya ya, Bu ya. Ini tugas tugas dua sebenarnya. Nah, ini tugas tiganya, ini contoh saja Bapak Ibu ya. Halo, kedengaran suaranya? Iya, Pak. Iya, Baik. Bapak, Kedengeran, Pak. kedengaran. Nah, ini contoh saja, silahkan bisa di screenshot Bapak Ibu ya. Nah, ini ada identitas tugas tiga Bapak Ibu ya. Ada identitasnya, jenis produknya, misalkan apa, platformnya apa gitu ya. Misalkan aplikasi, website, platformnya Google Sites, dan sebagainya. Kemudian ada latar belakangnya gitu ya, bab satu pendahuluannya, ini latar belakang, tujuan pengembangan dan sebagainya. Spek, spek, spek produknya ataupun spesifikasi produknya. Nah, ini misalkan nama aplikasinya kalkulator matrix dan lain sebagainya. Kemudian proses pengembangannya yang pertama implementasi desain, kemudian ada ini aplikasi ya Bapak Ibu ya, Android. Kemudian ada perbaikan desain, penyusunan buku panduan, arsip digital dan sebagainya. Nah, ini hasil produknya Bapak Ibu bisa ini kalau yang aplikasi ya Bapak Ibu ya. Kalau yang nanti berbentuk flipbooks ataupun berbentuk sites dan lain sebagainya yang saya sampaikan tadi bisa dimasukkan. Nah, ini halaman awalnya dan halaman menu utama Bu Ibu ya. Ini pengembangan dari rancangan tadi. Nah, ini halaman CP dan TP isinya seperti ini. Pengertian matriks. Ini halaman modulnya juga ada ya. Macam-macam matriks dan lain sebagainya. Ada LKPD di dalamnya. Kemudian ada kalkulatornya di dalamnya. Mungkin Bapak Ibu bisa masukkan video dan sebagainya. Nah, ini tentang penulis about. Kemudian ada halaman kuis, ada quizesnya. Kemudian mungkin ada video dan lain sebagainya. Output produk ini ada APK ya bentuknya ya. Buku panduannya PDF, video pembelajaran MP4, base interaktifnya Quizzes, modul digitalnya PDF, screenshotnya PNG, JPEG, dicobanya JPEG dan sebagainya. Jadi ini ada tautan akses dan sebagainya. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Nah, ini silakan. Nah, itu Bapak Ibu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada yang perlu didiskusikan 5 menit kita diskusikan Bapak Ibu. Silahkan. Izin tanya, Pak. Ya, Ini kan tugas 1, 2, 3 kan apa namanya bersambungan gitu kan, Pak. Terus ya saya betul. kan analisisnya itu ke anak usia dini atau anak PAUD.
TK Heeh. tapi lebih ke PAUD-nya, ke kelompok belajarnya yang usia 3 sampai 4 tahun. Dan anak sekian, umur sekian itu kan masih terbatas untuk pengenalan teknologinya. Jadi masih pakai video pembelajaran. Nah, Mm-mm. untuk di tugas 3 ini, itu kan contohnya kan dari aplikasi ya, Pak. Terus juga tadi Bapak menerangkan kayak referensi aplikasinya yang bisa digunakan ini. Nah, kalau untuk video pembelajaran itu gimana, Pak? Mm-mm. Video Apa pembelajaran, Kak. apa boleh atau harus harus pakai aplikasi-aplikasi kayak kayak yang tadi Bapak contohkan? Ya, menurut saya gini Bu, Bu siapa ya personnya? Mbak Ikrima ya? Ya, Ya Mbak Ikrima, jadi untuk video pembelajaran tentu kan nanti kan akan ditampilkan kepada siswa yang Mbak Ikrima ya. iya. Itu kan nanti membutuhkan mungkin ya, membutuhkan proyektor mungkin gitu ya Bu ya. Oh iya betul-betul. Ya, nah kalau menurut saya sih alangkah lebih baiknya Ibu, Bu, siapa? Mbak Ikrima itu menyatukan bahan ajar Ibu ke dalam satu platform, satu tools yang mana itu di dalamnya itu memuat seluruh materi yang berkaitan dengan eh, apa namanya TP ataupun CP yang akan diajarkan gitu ya. Kayak misalkan Ibu mengajarkan tentang hewan gitu. Nah, Bapak Ibu, Bu Ikrima, menurut saya bisa memasukkan itu semua ke dalam satu platform yang sederhana yang mungkin yang bisa digunakan PowerPoint gitu ya. PowerPoint di dalamnya Oh iya, diisi, contohnya PowerPoint gitu. ya diisi dengan gambar, kemudian ada apa namanya videonya, kemudian ada suara-suara gitu kan mungkin, kemudian ada interaktivitasnya ada di eh, kemudian nanti ada bisa ada quiz dan lain sebagainya sih, Mbak Ikrimah. Jadi menurut saya Ibu untuk pengembangan bahan ajar online itu eh, dimasukkan ke dalam satu tools yang bisa digunakan, yang di dalamnya terkumpul semua materi-materi yang ingin Ibu ajarkan tuh. Jadi di dalamnya tidak hanya berisi video saja menurut saya. Kayak PPT kan bisa diisi gambar, bisa diisi audio kan gitu kan. Misal saja nih Bu, misalkan kayak hewan-hewan kan bisa dimasukkan suara-suara gitu. Nah, menurut saya outputnya harus berbentuk satu tools yang konkret yang bisa diterapkan sih. Adapun toolsnya ya basing kayak kayak rekomendasi saya tadi kalau untuk jenjang bawah itu bisa ya bisa pakai kalau ada jaringan internet online ya bisa menggunakan Canva di presentasikan seperti PPT juga bisa gitu kan, ataupun yang offline ya PPT itu saja, PowerPoint gitu ya. Tapi dibuat sedemikian rupa interaktif dan menarik sehingga terjadi pembelajaran yang menyenangkan dan meningkatkan motivasi belajar siswa gitu. Oh iya baik, Pak. Ah, menurut saya sih gitu. Mungkin ada yang dari yang lain, silakan. Dan lagi Mbak Ikrimah. Kalau dari apa jawaban tugas 2 itu kan rancangannya saya fokuskan ke pembuatan videonya ya, Pak. Mm-mm. Mungkin saya butuh feedbacknya dulu gitu. Oh iya, udah dikumpulkan ya? Sudah? Oh sudah, kasih feedback belum waktu itu Bu? Masih belum. Memang kosong ya? Kan ada feedbacknya. Kenapa? Kan di dalamnya ada feedback nilai, Oh iya, feedback, belum feedback. belum, Pak. Saya ngumpulinnya kemarin kayaknya. Oh gitu. Belum Iya, nilai berarti. iya belum. Maaf, Pak. Oh ya, udah. Nanti saya cek ya. Baik, Pak. Oke, makasih Mbak Ikrimah. Yang lain Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Apa malah membingungkan nih kira-kira? Pak mau tanya, Hmm,
Kan Silakan. saya kan mau pakai Canva karena ngajarnya di PAUD. Nah, habis itu nanti kalau mengumpulkan, dikumpulkannya pakai link Canva-nya atau bagaimana? Soalnya berupa video pembelajaran. Gimana Bu? Bisa diulangi? Kan saya ngajarnya di Ini PAUD. sama Mbak Isti ya? Iya, Oh, gimana Mbak Isti? kan saya ngajarnya di PAUD. Nah, habis itu saya buatnya itu pakai Canva, tapi video Hmm. pembelajaran. Nah, itu nanti kalau dikumpulkannya, linknya yang dimasukkan atau bagaimana? Link ditaruh juga yang pasti bisa diakses ya. Karena saya kemarin ngecek tugas mahasiswa itu dikasih link, iya dikasih link, tapi ketika diklik nggak bisa dimasuk, harus butuh akses ininya, Oh, membuatnya waduh rumitnya itu kan. Yang iya. itu kemudian kalau bisa ya dimasukkan seperti eh, screenshot ininya Bu, apa namanya, screenshot dalamnya. Oh, PPT-nya gitu ya? Nah, screenshot PPT-nya ataupun screenshot medianya, Oh, iya ya, Pak. pelajarnya. Kayak ini kan tadi kan ya. Jadi ya, Ah, oke, Pak. Terima kasih. ya seperti ini misalkan. Mana tadi ya? Ya seperti ini dimasukkan screenshotnya. Tapi di Canva itu tidak hanya bisa di video saja Bu ya, bisa Ibu lengkapi dengan gambar, dengan dan lain sebagainya gitu. Pakai YouTube juga nggak apa-apa ya, Pak? Ditambahi gitu. Iya, di main YouTube bisa kalau emang di download videonya, masukkan videonya juga bisa. Takutnya pas nggak online, ketika video udah di download kan bisa diputar saja. Oh, iya, Pak. Mm-mm. Yang pasti muat ini ya Bapak Ibu ya, seluruh elemen dari awal hingga akhir ya Bapak Ibu ya, yes, yang saya contohkan tadi ini. Ini contoh saja ya Bapak Ibu ya. Nah ini yang penting materi Bapak Ibu memuat apa namanya, CP, kemudian ada modulnya, kemudian ada kuisnya, ada bagaimana dibuat secara interaktif dan menarik, kemudian ada videonya. Nah ini kan tugasnya ya. Silakan bisa di apa namanya, 4 1 2 3 4 ini bisa dikombinasikan Bapak Ibu. Tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup ya Bapak Ibu ya. Cukup, Pak. Ya, Insya Ya Pak. Allah. Pak, Ini udah pada cukup. ngantuk ini Bapak Ibu nih. Udah jam 9 ya. Ada yang di wilayah timur jam 10 udah nih. Iya Pak, di Kalimantan jam 10. Oh iya, siapa Yes. ini yang di Jam Kalimantan? 10 Pak. Bu Retno ya, Bu Retno, Bu Dewa Ayu, Iya Pak. Ya. Dia Bu Rani mana Bu Rani? Iya, saya dari Garut, Pak. Oh Garut, saya kirain Iya, dari timur. Kalau Garut ya masih jam 9 ya Bu ya. iya. Baik, cukup sekian Bapak Ibu untuk web 3 ini ya Bapak Ibu ya. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya juga masih belajar dari Bapak Ibu juga. Mungkin ada yang lebih berpengalaman juga bisa saling sharing Bapak Ibu ya. Saya tidak menutup diri juga belajar dengan Bapak Ibu semua. Baik, sebelum kita akhiri web 3 ini, langkah lebih baiknya, lebih outdoornya kita tutup dengan doa dan juga nanti tutup dengan dokumentasi ataupun foto bersama. Jadi mohon izin Bapak Ibu dihidupkan sebentar kameranya gitu ya. Gitu. Baik, sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan web 1 sampai 3 ini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk saya, untuk Bapak Ibu semua. Bisa diterapkan juga Bapak Ibu ya.
dan juga bisa bermanfaat. Baik, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Silahkan Bapak Ibu kita on cam kan terlebih dahulu. Sebentar 5 detik lah ya Kak, sampai 1 menit. Kita foto biar saya kirimkan ke grup ya Bapak Ibu ya untuk dokumentasi. Takutnya, oh iya belum saya absen juga ya. Takutnya nanti pas saya isi daftar hadir, kalau Bapak Ibu tidak terdaftar kehadirannya bisa protes dengan adanya dokumentasi ini ya. Ini Bapak Ibu yang Mbak Ayu, Dewa Ayu, Mbak Nada, Bu Retno, Bu Erna, Bu Arma, Mbak Dayu, Trengganis, silakan di on cam terlebih dahulu. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi Bapak Ibu 1, 2, 3. Oke, cukup. Saya nanti kirim ke grup ya Bapak Ibu ya. Baik. Oh iya saya buat absen dulu, lupa ini sampean. Takutnya. Saya buat absen sebentar Bu ya. Masih bersedia menunggu ya. Masih, Masih, Pak. Pak. Man. Takutnya udah pada ngantuk nih, saya mengganggu waktu istirahatnya ini. Tidak, Bapak, insya Allah. Masya Allah. Aduh, Bu. Sekarang tanggal 24 ya, Bu ya. Betul, Pak. Ada yang kena ini juga blackout, black box yang pemutusan apa namanya aliran listrik itu kemarin Bapak Ibu nggak ada ya? Sama Sumatera aja sih biasanya yang itu, kena. Pak. Ada Pak, Siapa ini? ada Armanda. Kena juga ya? Kena pemutusan. Kena, Pak. Nah, di mana Ibu? Di Medan kan, Pak? Oh, Ibu di Medan ya? Iya, Sumatera kan katanya ya? Iya, Pak. Iya, Masya Allah. Saya semalam itu jadwal kita kan harusnya cuman karena itu waduh, adalah saya diundur aja. Oke, saya absen, saya panggil satu persatu ya Bu Ibu ya. Oke, Pak. Oke, Pak. Jadi sebentar. Ya, Dayu Trengganis ada ya hadir ya. Bu Dayu tadi ada ya Eh, hadir ya. Ampun aja. tadi ada, Bu. Keluar ya malahan ya. Kayaknya Udah keluar. keluar sih, Pak. Nggak Mungkin ada ada tadi ya. gangguan Oke. jaringan kan. Selanjutnya Idewa Ayu, Saya, Pak. Saya hadir. Dir Maharani, Maharani Putri Salsabila Hadir, nggak ada. Pak. Maharani Putri Salsabila ada ya? Hadir, hadir, Pak. Oh ini Mbak Maharani, saya belum pernah lihat soalnya. Iya, Pak. Wah, Kemarin cantik ikut nggak tuh sekali. web 1, 2? Enggak, saya nggak ngeliat grup Tuton. Baru Oh masuk iya. grup WA tadi pagi. Oh iya iya. Sama saya juga. Sorry Pak, aku juga tugas yang itu web yang 1 sama 2 itu belum masuk. Waduh. Saya baru pertama kali Pak. Oh alah pantesan Pak saya kok ini belum pada join grup padahal kan sudah saya sisipkan di itu ya Bu Ibu ya, di pendahuluannya. Sebenarnya kan ada tuh ya di ujung pesannya itu kan di e-learning UT itu kan. Jadi aku gak ini gak notice gitu Pak. Oh iya 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 iya. Oke Maharani Putri ada ya. Selanjutnya Miftahul Jannah ada nggak? Miftahul Jannah ada ya. Oke selanjutnya Janis. Janis gak ada ya. Dian Retno Retno. Ada Bapak. Retno mana Mbak Retno? Ada Pak, saya. Oh iya. Pak saya apakah sudah di absen ya? Tidak dengar tadi.
Siapa Mbak? Siapa Bu? Nurkolifah. Eh, Nurkolifah, Pak. belum ya Bu ya, sabar ya. Dr. Rizky ada Iwayan Suaryana, nggak ada. Kamisah, nggak ada ya. Niko, Niko Yuda ada nggak? Ada, hadir, Oh, hadir. ada, oh hadir ya. Tugas-tugas aman, Pak Niko. Eh, aman sih Pak, aman, aman. Aman ya. Udah dinilai belum kayak? Sudah ya? Eh, aku belum cek sih. Oh ya. Sering-sering cek aplikasinya Bu ya, Bapak Ibu ya. Tuton aplikasi. Aisyah, ada nggak Aisyah? Aisyah nggak ada. Yudian, nggak ada ya. Rizal, Mazhar, nggak ada. Ikrimah, Ada, Pak. nggak ada. Arma Cynthia, Ada, Pak. oke, Arma Cynthia ada. Kemudian eh Arma Cynthia ada. Indah Yuniarti, nggak ada ya. Nada Armanda, Hadir, Pak, hadir. siapa yang hadir? Ada Armanda. Nada Armanda hadir ya. Iya, hadir, Pak. Oke. Harlon, nggak ada ya Harlon. Ada, Erna, Pak. oh ada, oh ada nih, maaf maaf. Oh Mas Harlon. Ernawati, Hadir, Pak. hadir ya. Ya. Oh ya aman Mbak Ernawati. Tuh web 1, 2 ikut nggak Mbak Erna? Ikut, Pak. Wah aman ya, ada ya. Aman, Pak. Hanung, Ada, Pak. oh Hanung, Mbak Hanung ada. Ada. Oh ya, Mbak Hanung ini aktif terus kok. Aman ya Mbak Hanung ya. Aman. Oh di Zoom-nya namanya Septiana, kayaknya. Hanung Septiana. Iya, Pak. Isti Kholul, ada nggak Isti? Hadir, Pak. Oh ya Mbak Isti ada ya. Francisca Bebeng, ada nggak? Belum ya, nggak ada ya. Rani Kartika, Hadir Siapa Pak? Nggak ada Pak. Bapak. Siapa Pak? siapa itu? Ulun Ririn Pak. Ulul, Ririn Pak, Ririn. oh Ririn, Ulu udah saya. Mau kita yang oh, Mbak Ulu Ririn mana Ririn? Ulu Belum, ntar ya Mbak ya. Nur Pak Khalifah, ya. ada nggak? Ya, hadir, Pak. Oh iya, Hadir, Pak. oh ya, Nur Khalifah ada ya. Mbak Riri Ada. ada ya. Senta, Senta Malam Kerina, nggak ada ya? Oke, udah semua ya. Saya save. Baik, attendance has been successfully. Oke, sudah Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya dan kehadirannya. Sama-sama Semoga Bapak. Pak, semoga saya tadi udah di absen bermanfaat. Pak. Gimana Bu? Saya udah di absen, Bu Ririn. Sudah aman sudah Bu Ririn. Kasih Semoga Pak. lancar aktivitas dan perkuliahannya Bapak Ibu semua sampai lulus ya Bapak Ibu ya. Amin. Amin. Apa yang sudah Amin, Bapak. Amin. Amin. Apa yang sudah dimulai diusahakan sampai selesai ya Bapak Ibu ya, bertanggung jawab. Harapannya Bapak Ibu semua bisa lulus dan bisa meraih gelar sarjana. Amin. Terima kasih banyak. Sekian. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Saya kasih, tutup. Bapak. Sama-sama Bapak Ibu semua sehat-sehat. Amin. Saya tutup ya Bapak Ibu ya. Mau dipakai nggak ini? Iya, udah tutup Iya, aja Bapak. Bapak. Terima Oke, kasih. silakan.